Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga. Kali ini kita akan belajar mengenai regresi dan korelasi dalam statistik analisis multivariat yang akan berfokus pada regresi linier berganda. Model bersamaan regresi berganda dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus BNXN plus E, yang mana Y merupakan variabel dependen, A intercept atau konstanta, B1, B2, dan B3 merupakan slope atau koefisien, X1, X2, dan X3 variabel independen, dan E adalah nilai residual atau error. Dalam menginput variabel independen dalam analisis regresi berganda, dapat melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu metode enter. Metode enter yaitu metode yang dilakukan dengan menginput semua variabel independen secara bersamaan. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan umum untuk diaplikasikan. Yang kedua ada metode backward. Merupakan metode yang dilakukan dengan menginput semua variabel independen terlebih dahulu, kemudian mengeluarkan variabel yang tidak signifikan satu persatu, hingga diperoleh hasil analisis yang hanya terdiri dari variabel-variabel yang signifikan. Yang ketiga, metode forward. Metode yang dilakukan dengan menginput variabel independen secara bertahap. Proses ini akan dihentikan ketika variabel independen yang baru tidak bisa memberikan hasil yang signifikan. Pada metode ini, variabel independen yang sudah dimasukkan tidak dapat dikeluarkan lagi. Prosedur ini diawali dengan model persamaan yang hanya terdiri dari konstanta tanpa adanya variabel independen. Selanjutnya, menginput variabel independen yang memiliki korelasi tertinggi dan bernilai signifikan dengan variabel dependen. Langkah ini terus dilakukan untuk variabel independen lainnya dan akan dihentikan ketika sudah tidak ada lagi variabel independen yang memiliki koefisien regresi dan bernilai signifikan. Metode ini memiliki kekurangan, yaitu lama dalam proses perhitungannya. Kemudian yang keempat, metode stepwise. Merupakan penggabungan antara metode backward dan forward. Metode ini memiliki beberapa tahapan, di mana untuk setiap tahapan akan ditentukan variabel mana yang menjadi predikator paling baik untuk dimasukkan dalam model regresi. Prosedur diawali dengan menghitung nilai korelasi variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya, menginput variabel independen yang memiliki nilai korelasi tertinggi dengan variabel dependen dalam persamaan regresi. Langkah selanjutnya, memasukkan variabel independen lainnya yang bernilai signifikan dan memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen. Langkah ini terus dilakukan untuk variabel independen lainnya dan akan dihentikan ketika sudah tidak ada lagi variabel independen yang bernilai signifikan terhadap variabel dependen. Metode enter merupakan metode yang paling sering digunakan untuk analisis regresi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Sedangkan metode backward, forward, dan stepwise merupakan metode alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menghindari adanya multikolonialitas pada analisis regresi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis regresi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis regresi linear berganda, yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, membuat desain analisis regresi. Desain analisis regresi yang sangat penting adalah ukuran sampel. Ukuran sampel memiliki efek langsung terhadap uji signifikansi atau statistical power dan generalisasi dari hasil output. Ukuran sampel untuk regresi sederhana minimal 20 observasi. Sedangkan untuk regresi berganda minimal 50 sampel dan disarankan sebaiknya ukuran sampel adalah 100 observasi. Selain itu, analisis regresi memiliki syarat bahwa variabel dependen harus berupa data metrik. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi multikolonialitas, autokorelasi, linearitas, normalitas, dan heterokedastisitas. Yang pertama terkait multikolonialitas. Multikolonialitas merupakan korelasi yang terjadi antar variabel independen. Analisis regresi harus memenuhi asumsi bebas multikolonialitas. Pada SPSS,
Adanya multikolonialitas dapat dideteksi dari nilai tolerance dan PIV. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolonialitas jika nilai tolerance lebih dari 0,1 atau nilai PIV kurang dari 10. Multikolonialitas pada analisis regresi dapat diatasi dengan cara mengeliminasi variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 dan PIV lebih dari 10. Yang kedua, autokolerasi. Autokolerasi merupakan korelasi yang terjadi di antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan berdasarkan ruang atau waktu. Analisis regresi harus memenuhi asumsi bebas autokolerasi. Pada SPSS, adanya autokolerasi dapat dideteksi dari nilai Durbin-Watson. Model regresi dinyatakan bebas dari autokolerasi jika nilai Durbin-Watson berada di antara -2 hingga 2. Kemudian yang ketiga ada linearitas. Linearitas berarti apabila terjadi perubahan pada suatu variabel dengan besaran tertentu, maka akan diikuti oleh perubahan dengan besaran yang sama pada variabel lainnya, atau bersifat linier. Analisis regresi harus memenuhi asumsi linearitas. Pada SPSS, linearitas dapat dideteksi melalui gambar scatter plot. Apabila titik-titik yang ada pada scatter plot cenderung menyebar dan membentuk garis lurus, maka dapat dinyatakan bahwa data bersifat linier. Yang keempat ada uji asumsi normalitas. Normalitas berarti data terdistribusi dengan normal. Maksudnya, data membentuk pola distribusi seperti lonceng, tidak menceng ke kiri maupun ke kanan. Analisis regresi harus memenuhi asumsi normalitas. Apabila jumlah data observasi yang digunakan lebih dari atau sama dengan 30, maka data sudah dinyatakan terdistribusi normal, sehingga tidak perlu dilakukan uji normalitas. Akan tetapi, jika jumlah data observasi kurang dari 30, maka perlu dilakukan uji normalitas. Pada SPSS, uji normalitas dapat dideteksi melalui histogram dan tabel normal probability plot. Apabila pada histogram dan tabel normal probability plot, data membentuk pola seperti lonceng, yaitu tidak ada kemiringan, berarti data telah memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah ketidaksamaan varian dari residual atau nilai error untuk semua pengamatan setiap variabel independen pada model persamaan regresi. Analisis regresi harus memenuhi asumsi bebas dari heterokedastisitas. Pada SPSS, uji heterokedastisitas dapat dideteksi melalui tabel scatter plot. Suatu data dapat disebut bebas dari heterokedastisitas apabila titik-titik data pada tabel scatter plot tidak memiliki pola yang jelas atau terlihat menyebar di sekitar angka 0 pada sumbu Y, serta titik-titik data pada tabel scatter plot tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah saja. Jika terjadi masalah heterokedastisitas, solusinya yang pertama, mentransformasi data dalam bentuk line log atau len. Yang kedua, mengurangi jumlah data yang dinilai ekstrim atau outlier. Setelah melakukan uji asumsi klasik, maka dapat dilakukan analisis hasil regresi dan uji kesesuaian model. Yang pertama ada uji T atau uji parsial. Uji T bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. Langkah-langkahnya yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. H1 atau hipotesis alternatif yaitu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri atau parsial. Yang kedua, menentukan tingkat keyakinan yaitu alfa 5%. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Apabila nilai signifikansi T kurang dari alfa, maka H0 ditolak, yang artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Selain uji T, ada uji F atau uji simultan.
Uji F bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau keseluruhan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol yaitu variabel-variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif yaitu variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Yang kedua, menentukan tingkat keyakinan, yaitu alfa kurang dari 5%. Yang ketiga, melakukan atau menentukan kriteria pengujian. Apabila tingkat signifikansi F kurang dari alfa, maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Yang terakhir yaitu determinasi R-square. Determinasi R-square digunakan untuk menguji kesesuaian model atau goodness of fit. R-square menggambarkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R-square berkisar antara 0 hingga 1. Apabila nilai R-square semakin mendekati 1, maka model tersebut semakin bagus. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil. Oke, sekian dari penjelasan terkait konsep regresi linear berganda. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.